Om Swastiastu, siswa kelas 11 semua yang Pak banggakan. Pada pertemuan kali ini, Pak akan sedikit membahas tentang teknis pelaksanaan training, pengarahan secara umum, termasuk nanti untuk teknis anak-anak proses surat, pelaporan, dan lain sebagainya. Pak akan coba bahas dengan harapan nanti setelah Pak bahas, anak-anak mempunyai pemahaman yang sama tentang kegiatan training kita. Nah, yang pertama, untuk pelaksanaan training. Anak-anak untuk pelaksanaan training itu dengan memperhatikan perkembangan situasi terakhir ini, termasuk Ubud sebagai zona hijau dan sudah adanya program vaksinasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Jadi untuk kegiatan training sesuai dengan program di sekolah kita akan segera dimulai. Kemudian untuk waktu training, waktu training atau lamanya training itu cukup 3 bulan saja. Berikutnya nanti untuk siswa, kalau kalian sudah siap, itu sudah bisa berangkat training dari tanggal 26 April. Ya, jadi sekali lagi, kalau anak-anak sudah siap, itu bisa berangkat training hari Senin 26 April 2021. Nah, untuk yang belum, tidak ada masalah, nanti kita berangkat bulan Mei. Nah, awal Mei, pertengahan atau setelah bulan umum, tidak ada masalah. Nah, kenapa untuk kegiatan training ini kita sudah mulai? Tadi Pak sudah sampaikan juga alasannya. Selain itu, kenapa 3 bulan, tidak 6 bulan seperti sebelumnya? Karena memperhatikan juga ada situasi pandemi. Kalau tidak ada pandemi, mungkin anak-anak sudah selesai training itu. Kemudian kalau kita ambil lebih dari 3 bulan, takutnya nanti akan mengganggu waktu kalian di kelas 12. Nanti bulan Juli kan anak menjadi kelas 12. Kalau itu terlalu banyak diambil waktunya, kita dari sekolah khawatir anak-anak akan kekurangan waktu untuk menyelesaikan beban kurikulum di kelas 12. Nah, jadi itu untuk pelaksanaan training. Kemudian kalau untuk tempat training itu ada 2 opsi. Opsi yang pertama itu anak-anak boleh mencari sendiri. Nah, kenapa boleh mencari sendiri? Barangkali ada yang orang tuanya bekerja di hotel, di restoran, ada kakaknya, saudara, atau siapapun. Itu misalnya anak-anak mau minta tolong di sana juga boleh, silahkan. Atau mungkin biar dekat dengan lokasi rumahnya dan lain sebagainya, itu boleh, silahkan. Atau dari sekolah, nanti panitia sekolah pasti akan membantu memfasilitasi anak-anak biar bisa training semua. Jadi cara yang manapun anak-anak pakai itu sama saja. Ya, sekali lagi, kalau mau nyari sendiri, pertimbangannya tadi ada keluarga, ayah, orang tua, dan lain sebagainya, saudara barangkali ada yang training, ada yang bekerja di tempat pariwisata. Nah, itu kalian mintain tempat training atau mintain bantuan biar bisa training di sana, silahkan. Atau melalui tim panitia di sekolah juga tidak ada masalah, ya. Nah, kemudian berikutnya Pak akan bahas tentang teknis permohonan surat pengantar training. Nah, anak-anak, untuk teknis permohonan surat pengantar training, kegiatan training semuanya nanti di pelaporan dan lain sebagainya dilaksanakan secara online. Jadi nanti anak-anak melapor ke server kita semua, ya. Berikut Pak akan tampilkan, coba buatkan anak-anak semacam tutorial. Nah, dengan harapan anak-anak nanti bisa paham, ada bayangan. Nah, untuk surat permohonan training, anak-anak bisa buka melalui web sekolah, search di Google juga sudah ada semua, ya, atau melalui link yang sudah Pak berikan kemarin, sama saja. Mungkin ini Pak kecilin biar kayak di HP-nya. Nah, seperti ini kurang lebih kalau nampil nanti di HP-mu. Nah, ini kan kalian sudah familiar semua dengan tampilan web sekolah kita. Sini sudah ada semua. Nah,
setelah sampai di tampilan seperti ini, yang anak-anak cari adalah di bagian training dan table manner, atau kalian bisa klik langsung link yang sudah dibagikan kemarin di grup, itu sama saja. Nah, ini kalau pakai dari web sekolah, yang kalian cari adalah training 2021. Kita klik sama-sama. Nah, begitu anak-anak klik, ini sudah ada tampil seperti ini, sudah ada nama siswa semua di sistem. Kemudian ada status, itu kuning semua, belum diproses. Ya, nanti statusnya ada banyak, ada sudah diproses, ada bisa diambil, ini ada sudah training juga ya. Nah, setelah di HP-nya nampil seperti ini, kalian bisa klik yang di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas ini ada untuk kegiatan training, yaitu untuk siswa training. Kemudian, nah, jadi ada pilihan. Nah, setelah sampai di tampilan seperti ini, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Nah, ada pilihan siswa training, kemudian ada juga jadwal dan lain sebagainya. Yang anak-anak cari adalah login. Nah, ya, silahkan login di sini. Username password yang kalian pakai adalah username password e-learningnya. Ya, sekarang Pak coba sebagai siswa, login sebagai siswa. Nah, ini Pak sudah buat sebuah akun sebagai siswa. Kemudian kalian pilih login sebagai apa. Nah, login sebagai siswa, jangan sebagai panitia training. Nanti kalau gurunya baru pakai panitia training. Setelah username passwordnya diinput, ya tinggal login aja. Nah, jadi di HP-nya akan muncul seperti ini. Status permohonan ada 2, training dan daftar nilai. Kita fokus ke permohonan training dulu. Nanti daftar nilai Pak akan bahas di lain kesempatan setelah anak-anak training semua. Sini di awal sudah ada, belum diproses ya. Caranya kalian klik sini. Oke, biar muncul pilihannya. Kemudian untuk ini, untuk profil ini belum berisi. Kalau kalian klik pasti not found. Nah, ini nggak usah diklik, nggak usah diapa-apain. Nah, kita langsung proses di permohonan surat training ya. Klik sini, permohonan surat training. Pertama yang kalian cek, kemarin juga Pak sudah umumkan, cek NIS, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, kelas. Ini Pak pakai data yang untuk latihan saja, untuk anak-anak, biar bisa ada bayangan. Nah, setelah muncul ini, kalau ada kesalahan sini tolong info atau chat ke Pak boleh, atau bersama Bu Suparwati juga boleh. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, silahkan kalian scroll ke bawah. Yang pertama kali diisi atau dilengkapi adalah nomor HP. Ini nomor HP yang aktif anak-anak, jangan nomor HP yang tidak aktif, atau setelah isi nomor HP di sini kalian ganti nomor. Jadi selama training tolong jangan ganti nomor, atau kalau maunya seperti itu siapkan khusus satu nomor untuk training. Nah, biasanya kan HP anak-anak Pak yakin HP-nya bisa 2 kartu seperti itu. Jadi nomor ini kalian input nomor HP aslinya ya, tapi sini Pak pakai sembarang aja. Nah, jadi anggaplah ini nomor HP-nya. Nanti kalau sudah kesimpan ini akan dikunci, dengan sistem sudah akan langsung kunci dengan maksud mencegah siswanya ganti, karena ini akan masuk ke suratnya. Setelah nomor HP yang aktif diperiksa, pastikan sudah benar karena nanti akan kekunci. Kemudian pilih departemennya, mau training di bagian apa, misalnya Pak di bagian service atau mungkin di front office. Pak mau training di front, saya mau training di front office. Nah, setelah itu kalian pilih nama Dudi. Dudi itu dunia usaha, dunia industri atau tempat training. Nah, silahkan di sini sudah ada tempat-tempat training semua, dengan catatan kalau dari yang nampil di sini tidak ada tempat training yang kamu tuju, silahkan chat ke Bu Suparwati biar ditambahkan ya. Silahkan diperiksa, kalau memang nggak ada di sini nanti akan ditambahkan oleh Bu Suparwati. Nah, misalnya Pak akan training di bagian front office di Royal Pitamaha. Udah, nomor HP sudah. Kemudian
departemen juga sudah, Dudinya juga sudah. Nah ini file bukti SPP, pembayaran sarpras, buku dan lain sebagainya. Ini tidak usah diisi. Karena kenapa? Karena ini biasanya dipakai kalau situasi tidak sedang pandemi. Kalau situasinya normal, kalian wajib melunasi SPP dulu sebelum berangkat training. Habis itu upload buktinya sini. Nah, nih kan kalau pas normal ada pembayaran, habis itu foto buktinya, upload bukti pembayaran ini semua. Jadi kalau nanti tidak ada buktinya, pasti suratnya tidak akan diproses di sekolah. Itu kalau kondisinya normal. Nah, karena sekarang situasi pandemi, ini kalian bisa skip, cukup isi 3 ini aja, nomor HP, departemen, tempat training, ini dibiarkan, nggak usah diisi. Ya, pokoknya kalau ada tunggakan anak-anak silahkan tetap belajar, tetap praktek. Kalau jadwalnya praktek, jadwalnya training, tetap training. Untuk pembayaran nanti kita omongin belakangan. Pokoknya segala yang menjadi hak kalian itu silahkan diambil duluan. Kalau sudah ada, itu bisa dibayarkan. Terus juga mau diundur-undur, nanti kan juga akan ada pembayaran. Tapi kalau memang belum, jangan dipaksa orang tuanya. Situasi seperti ini, pokoknya kalau ada jadwal masuk, kalian masuk. Kalau ada jadwal praktek, kalian praktek. Sekarang kalau mau training, silahkan training. Urusan pembayaran nanti belakangan. Ya, jangan dipaksa orang tuanya. Tapi kalau sudah ada, alangkah baiknya. Toh juga mau diundur-undur, nanti di belakangan juga kan kita bayar, kan seperti itu ya. Nah, Pak Kira sudah jelas. Kalau sudah, silahkan disimpan. Simpan. Nah, ini di oke aja. Oke. Nah, berhasil disimpan, maka kalau kita lihat ini sudah kekunci semua, kemudian statusnya masih belum diproses. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di logout aja, tinggal nunggu panitia di sekolah proses. Di logout. Oke, sekarang Pak coba cek statusnya. Nah, ini siswa tes sudah ada. Ngajuin tanggal 6 April 2021, statusnya belum diproses. Tunggu aja, nanti pasti diproses sama ibunya ya. Nah, kemudian mungkin karena ini simulasi, Pak akan langsung coba proses. Jadi gimana kelihatannya kalau sudah diproses. Tolong ditunggu sebentar. Gimana tampilannya nanti kalau seandainya surat yang saya ajukan itu sudah selesai. Mungkin Pak akan login sebagai panitia ujian dulu. Nah, tolong tunggu. Nah, seandainya nanti statusnya masih seperti ini, kalian bisa cek besoknya atau nanti dibuka ulang lagi. Ini Pak simulasikan ceritanya sudah. Nah, ini sudah diproses sama gurunya atau panitia di sekolah, ada keterangan bisa diambil. Kalau sudah keterangannya hijau seperti ini bisa diambil, silahkan kalian ke sekolah. Ya, itu perhatikan. Kalau keterangannya sudah hijau, ada tulisan bisa diambil, silahkan ke sekolah. Ambil suratnya, setelah diambil bawa kemana? Langsung dibawa ke tempat training. Nah, ya, bawa ke hotel dan sebagainya. Kalau statusnya masih kuning seperti ini, belum diproses, ditunggu aja. Atau chat ibunya boleh. Ya, ini sudah. Nah, coba kita login, cek apakah sudah berubah. Login sebagai siswa. Nah ya, ini juga sudah. Permohonan sudah selesai di print, silahkan diambil sekolah, kemudian bawa ke tempat training. Udah kan? Nah, habis itu kalian silahkan ke sekolah, ambil suratnya, pakai pakaian yang rapi, bawa langsung ke tempat training. Nah, kemudian setelah dibawa ke tempat training, peluangnya kan dua. Apakah surat saya nanti diterima atau ditolak?
caranya gimana? Ditunggu 1 minggu maksimal setelah nganter surat ke hotel, bukan setelah ngambil surat. Ya, bisa saja kan sekarang ngambil surat hari Senin, hari Selasa kamu bawa ke hotel kan itu. Nah, hari apa bawa surat, hitung 1 minggu, tunggu 1 minggu. Kenapa ditunggu? Bisa saja HRD-nya itu ada kegiatan dan sebagainya, atau masih diproses. Tunggu 1 minggu, misalnya hari Senin bawa surat ke hotel, tunggu Senin depannya. Kalau Senin depannya sampai Senin depannya tidak ada konfirmasi, nah itu biasanya anak-anak tidak diterima atau ditolak. Silahkan chat sama ibunya, chat sama Bu Suparwati biar direset. Kemudian kalian ajukan baru lagi ke hotel atau tempat training yang lain. Ya, jadi seperti itu. Kalau ditolak silahkan nanti lapor juga boleh, atau chat ibunya boleh. Nah, sini login seperti biasa. Kalau seminggu tidak ada balasan, mungkin kita nyatakan tidak diterima atau ditolak. Jadi ingat, perhitungannya adalah kalau hari Senin bawa surat ke hotel, tunggu sampai Senin depannya. Nah, jangan hari Senin bawa, besoknya belum ada info sudah bilang ditolak. Nah, jangan lihat dari satu sisi kita aja, lihat juga di sisi mereka sibuk dan lain sebagainya. Kita tunggu 1 minggu. Itu kuncinya. Senin bawa surat ke hotel, tunggu sampai Senin depan. Senin depan itu tidak ada info, tidak ada kabar. Silahkan hari Selasa ngajuin baru lagi. Nah, caranya ngajuin ada 2. Boleh chat ibunya dulu biar direset, atau kalian dikonfirmasi ini. Kalau tadi kan di permohonan, kemudian sekarang kita dikonfirmasi, kalian pilih ditolak. Nah, simpen. Maka kalian sudah akan bisa ngajuin baru lagi. Tapi tetap seperti tadi, nomor HP-nya akan dikunci. Ya, sistem akan kunci nomor HP-mu biar tidak ganti-ganti nomor HP. Nah, misalnya sekarang Pak sembarang aja ajukan, simpan. Ya. Nah, ini sudah. Kemudian Pak lanjut. Kalau sudah dikonfirmasi di sekolah, nanti kita lihat statusnya bisa diambil seperti itu. Nah, coba Pak rubah statusnya bisa diambil. Nah, ini sebagai simulasi. Nah, ini mana siswa ngetes itu mana? Nah, ini sudah bisa diambil. Sama seperti tadi, kalau suratnya statusnya sudah hijau bisa diambil, silahkan kalian ke sekolah ambil suratnya. Setelah diambil, kemudian langsung bawa ke hotel. Kalian bawa suratnya ke hotel seperti itu tadi. Ya, hitung 1 minggu konfirmasinya. Hari Senin bawa surat ke hotel, tunggu sampai hari Senin depannya. Kalau Senin depannya tidak ada konfirmasi, baru ajukan baru lagi. Nah ini ceritanya kalau sudah kita atau kalian login sebagai siswa lagi, kemudian cek setelah dibawa. Ternyata kalau tadi kan Pak simulasikan kalian ditolak, sekarang Pak simulasikan diterima. Kita konfirmasi, Pak saya ternyata sudah ditelepon sama hotelnya bahwa saya bisa training. Silahkan konfirmasi. Isi tadi, kalau tadi ditolak, diterima, simpan. Tapi sebelum nyimpan ini disimpan dulu boleh. Kemudian proses training juga sudah ada. Kemudian ini juga silahkan isi tanggal mulai training kapan. Misalnya 7 April. Kemudian selesainya tanggal berapa, isi 3 bulan. Caranya ngitung adalah hitung dari bulan depannya. Ini contohnya Pak disuruh training tanggal 7 April. Tanggal 7 apa selesainya, hitung Mei, Juni, Juli. Jangan dari April dihitung ya, dari maju sebulan. 7 April, habis itu kita hitung Mei, Juni, Juli. Berarti selesainya adalah 7 Juli. Kita isi, kita laporkan selesainya tanggal mulai 7 April, selesainya 7 Juli. April, Mei, Juni, Juli. Sudah 3 bulan, simpan. Sudah tinggal training aja. Kalau kita lihat di beranda, ini sudah ada.
Selamat sudah training, laksanakan training dengan sebaik-baiknya. Jangan buat masalah di tempat training. Tetap jaga nama baik diri sendiri, keluarga maupun sekolah ya. Nah ini kalau sudah training ya sudah, tinggal di log out. Nanti sudah dari sekolah yang akan ngecek untuk memastikan. Nanti kalian cek di bagian siswa training. Nah, nanti namanya pasti akan muncul di sini. Kalau sudah dikonfirmasi di sekolah, mungkin ini Pak simulasikan. Ini yang sudah training. Mungkin Pak coba simulasikan. Nah, ini siswanya. Coba apakah ada. Nah ini nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalian sudah konfirmasi di sekolah juga akan dicek, namanya pasti muncul di sini. Training tanggal mulai tanggal selesai dah ya. Silahkan laksanakan training. Kalau sudah diterima di tempat training, silahkan training dengan baik. Catatan yang Pak berikan, laksanakan training dengan cerdas, tuntas, dan ikhlas ya. Kemudian catatan yang kedua untuk anak-anak semua, ketika anak-anak training ya jangan berbuat yang dapat merusak nama baik dirimu sendiri, keluarga maupun sekolah ya. Perbuatan apapun itu kalian pasti sudah paham, termasuk di dalamnya adalah perbuatan pencurian apapun bentuknya, modusnya apapun, kecil ringan, itu asal sudah ngambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, itu namanya mencuri. Nanti kalian akan bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Kalau itu sampai terjadi, mohon maaf, anak-anak kita akan pecat dari sekolah ya. Jadi sekali lagi, anak-anak selama training tolong kalau memang bukan haknya jangan diambil. Jadi ingat tagline-nya, kerja yang cerdas, tuntas, dan ikhlas. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik diri sendiri, nama baik keluargamu, nama baik sekolah, termasuk kegiatan atau perbuatan melawan hukum, apa itu mencuri dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, sekecil apapun, kalau sudah mencuri nanti akan berurusan dengan pihak kepolisian. Kalau itu sampai terjadi, kamu lakukan itu, ya mohon maaf, kamu kita pecat dari sekolah ya. Nah itu untuk yang sudah training. Nah kalau sudah anak-anak training, silahkan yang perlu dilakukan. Kalian masih di web ini, di web sekolah bagian training itu, yang pertama kali adalah jurnal kegiatan training. Ini jurnalnya, ini sudah ada, mudah-mudahan sini kelihatan. Nah, download jurnal kegiatan trainingnya, mudah-mudahan nampil ini. Kemudian kalian cetak ukuran A4 atau ambil di sekolah juga sudah disediakan, ambil 1 lembar, nanti kalian fotokopi secukupnya. Nah, ini sudah ada jurnal. Pertama, caranya ngisi nama, silahkan isi namamu, kelas juga silahkan, semester, ini semester genap. Ya, tulis ini semester genap, itu isi. Kemudian nama Dudi, itu nama tempat trainingnya. Kemudian bulan, garis miring, minggu ke. Misalnya sekarang Juli, lihat di kalender sekarang minggu ke berapa. Lihat hari sekarang hari Selasa, lihat di atasnya hari Minggu yang ke berapa di kalender, tulis di sini. Misalnya April garis miring minggu kedua, April garis miring 2. Lihat aja di kalender. Sekarang hari Minggu ke berapa di kalender itu tulis. Kemudian ini diisi hari tanggal sudah biasa, sip, silahkan isi sipnya, sip pagi atau jamnya juga boleh diisi, kamu ngapain aja. Dan ada tanda tangan seniornya. Ini boleh dicari setiap hari tanda tangan seniornya, atau nanti terakhir ya, tergantung kebijakan di tempat trainingnya. Catatan yang Pak berikan jangan sampai mengganggu waktu seniornya. Sudah lihat seniornya rapat, Pak minta tanda tangan, pasti dimarahi. Jangan salahkan, kan gitu kan. Lihat, cari kesempatan juga. Kalau emang sudah santai, bisa diminta tanda tangannya. Ya,
Nah, begitu juga seterusnya. Ini sudah ada. Silahkan dibuat ini 1 minggu 1 lembar. Ya, kalau libur tulis libur, kalau masuk isikan masuk. Ya, apa kegiatannya. Kalau ada kendala bisa chat ke Bu Suparwati atau disampaikan di grup, kan nanti bisa dibahas. Jadi secara umum caranya ngisi seperti itu. Ini boleh anak-anak download, print sendiri kertas A4, atau cara kedua ambil yang sudah di print di sekolah 1 lembar, anak-anak fotokopi secukupnya. Ya, itu jurnal ini dibuat setiap hari. Nah, silahkan diatur, kamu dah yang atur. Yang berikutnya, kalau anak-anak sudah training masih di halaman ini, silahkan anak-anak download buku petunjuk training. Ini bisa anak-anak download, dibaca-baca aja. Petunjuk training kurang lebih isinya secara garis umum yang Pak sampaikan tadi. Tapi kalau kamu mau download silahkan dibaca-baca. Kemudian yang wajib juga anak-anak download adalah format laporan training. Nanti setelah training anak-anak akan buat laporan. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Silahkan di download semua. Tinggal nanti anak-anak buat dan ganti-ganti. Nanti juga anak-anak akan dapat pembimbing. Silahkan koordinasi dengan pembimbingnya. Ya. Berikutnya setelah ini di download silahkan dicicil. Nanti laporannya gimana bentuknya kalian baca-baca di sini. Atau biar gampang, sini sudah Pak siapkan anak-anak contoh laporan training. Ini sudah ada, kalian tinggal klik aja. Nah, ini laporan training kakak kelasnya yang sekarang kelas 12 yang akan mau tamat. Sini sudah ada. Oh, saya training di Pronopis. Silakan lihat-lihat aja sini. Ini bisa di-download, anak-anak pakai referensi. Oh, seperti ini bentuk laporannya. Tinggal disesuaikan. Itu ya. Itu di pelaporan. Nanti sambil jalan silahkan kita tetap berkoordinasi. Sekecil apapun ada kendala tolong disampaikan cepat ke minimal ke Kaprodinya dulu, ke Bu Suparwati. Apapun ada kendala tolong disampaikan chat pribadi ke ibunya, di Telegram boleh, di WA boleh ya. Jadi seperti itu anak-anak secara umum yang Pak sampaikan. Sekarang Pak simpulkan. Tadi Pak sudah bahas ada 4 sampai 5 hal. Untuk pelaksanaan training juga sudah. Intinya tadi sudah, kalau sudah siap boleh mulai tanggal 26. Kalau enggak silahkan mulai Mei ini. Jadi kalau sudah siap silahkan tanggal 26 April itu sudah boleh proses suratnya dari sekarang. Kalau belum nanti bulan Mei. Ya sebelum ulang umum boleh, setelah ulang umum juga boleh. Jadi biar liburnya juga anak-anak ada training dan waktu di kelas 12-nya itu tidak terlalu banyak kepotong untuk training ya. Yang kedua, tadi Pak juga sudah bahas teknis permohonan surat pengantar training. Silahkan, tadi sudah Pak jelasin panjang lebar. Nah, silahkan anak-anak proses ya. Berikutnya, tadi Pak juga sudah bahas konfirmasi kalau ditolak seperti apa. Kalau diterima seperti apa, dan kalau sudah training seperti apa. Pak wanti-wanti ke kalian semua, dimanapun training, di bagian apapun, kejujuran yang paling utama. Jangan ngambil barang, benda dalam bentuk apapun, sekecil apapun tanpa izin. Itu namanya mencuri. Mencuri dalam jumlah besar, mencuri dalam jumlah kecil atau sedikit sama mencuri, sebutannya juga sama, seorang pencuri. Nanti kalian bisa-bisa akan berurusan dengan kepolisian. Dan kalau itu ingat ya, kalau itu sampai terjadi sesuai dengan di standar di sekolah itu sudah masuk perbuatan yang berat, tidak bisa ditolerir. Silahkan kalian ya seperti tadi angkat kaki di sekolah ini, atau kalau nggak mau angkat kaki sendiri kita akan keluarkan atau kita akan pecat ya, mohon maaf, karena itu sudah masuk ranah kriminal dan pelanggaran yang sangat berat. Silahkan kalian mau nyari sekolah lain juga silahkan, atau seperti apa silahkan, yang jelas kita tidak akan kasih toleransi kalau sampai anak-anak melakukan perbuatan kriminal. Mendinglah kalau kamu nggak ngerti kita bisa bantu biar ngerti, kita bisa bina. Kalau sudah kriminal kan berurusan dengan hukum dan itu sangat berat. Kemudian yang terakhir tadi Pak juga sudah bahas selama training nanti silahkan dibuat
Ini juga sudah ada. Pertama apa? Jurnal dibuat. Kemudian format laporan di-download, dibuat sedikit demi sedikit. Contoh laporan, kalau belum paham gimana bentuk laporan, ini sudah disiapin. Kalian tinggal download, habis itu dibaca-baca. Pasti sudah ada bayangan. Ini sudah ada contoh laporan kakak kelasnya yang tahun lalu. Ya, nah demikian anak-anak untuk pengarahan training kali ini. Semoga nanti berjalan lancar. Segala sesuatu yang perlu dikoordinasikan, tolong dikoordinasikan ya. Pak akhiri Sinda Bantu Pramosanti. Om Santi 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 Om.